Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Thumma alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Bi fadlihi taghsal ghayat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka tariqahu ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika kama athnayta 'ala rabbik. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah salat asar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita baru saja telah melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu mendekatkan diri kepada Allah, melaksanakan ketaatan kepada Allah, dan kita memenuhi panggilannya yang indah. Dan kita berdoa kepada Allah agar senantiasa menerima segala amalan yang kita lakukan, menerima segala perbuatan amalan saleh yang kita lakukan. Oleh karenanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika telah membangun Ka'bah, ketika telah membangun satu bangunan yang dijadikan kiblat, ya, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam kemudian berdoa kepada Allah, Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, terimalah apa yang aku kerjakan. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Dan aku bertaubat kepadamu karena sesungguhnya engkau menerima segala taubat dari hambamu. Jemaah sekalian, di sore hari ini izinkan kami memberikan atau menyampaikan wasiat-wasiat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Di menit-menit yang singkat ini kami akan menyampaikan dan menyebutkan beberapa amalan-amalan yang dimana amalan-amalan ini akan menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan dan pintu-pintu rezeki di setiap hari yang kita miliki. Karena dikatakan bahwa yabna Adam innaka anta ayyam idza dhahaba yaumuka dhahaba ba'dhah. Wahai anak keturunan, wahai keturunan Adam, sesungguhnya kalian ini rangkaian dari hari-hari. Idza dhahaba yaumu, ketika harimu telah pergi, dhahaba ba'du, maka telah pergi sebagian atau separuh dari umurmu. Maka insyaallah dengan amalan-amalan yang mungkin sepele bagi kita, tapi subhanallah manfaatnya, faidahnya sangat luar biasa. Yang pertama jamaah sekalian, amalan yang akan membuka pintu-pintu kebaikan dan pintu-pintu rezeki di hari-hari kita yang kita miliki ini adalah yang pertama, tentu adalah bagaimana kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita bangun dari tidur kita, maka kita kembali mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka kita kembali memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala apa yang dosa-dosa yang kita lakukan jamaah sekalian. Sudah jelas perintah Allah dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, seruan kepada kita yang beriman kepadanya, seruan kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah, ingatlah kalian kepada Allah dengan kita berzikir dengan porsi zikir yang banyak. Ini sudah sorahatan, ya, perintah yang jelas ya Allah tuangkan dalam kitabnya yang mulia yakni Al-Quran. Dan dzikir di sini mencakup jamaah sekalian yang mungkin kita telah ketahui bersama, tasbih, tahmid, tahlil dan istighfar. Di dalam hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari, kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani 'indar rahman, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim.
Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada dua kalimat yang ringan di lisan kita, artinya mudah untuk kita ucapkan. Tidak ada sesuatu yang menghalangi kita untuk mengucapkan dua kalimat tersebut. Thaqilatani fil mizan, akan tetapi dua kalimat yang ringan ini, di lisan kita mudah kita ucapkan, akan tetapi balasannya atau timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat besar. Wa habibatani 'indar rahman, dan dua kalimat ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kalimat itu jamaah sekalian? Apakah zikir itu jamaah sekalian? Subhanallah, subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Maha suci Allah dengan segala pujiannya, dan maha suci Allah dengan segala keagungannya. Dan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, begitu banyak sebenarnya sarana-sarana yang memudahkan untuk kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kami ingatkan jamaah sekalian, kepada diri kami pribadi dan juga jamaah sekalian, mari kita senantiasa juga untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini manusia adalah salah satu makhluk yang memiliki potensi yang sangat besar untuk melakukan banyak kesalahan, melakukan banyak dosa. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, Nabi SAW mengatakan, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Semua keturunan Adam yang namanya manusia memiliki potensi yang sangat besar untuk melakukan kesalahan dan melakukan dosa. Akan tetapi tidak stop di situ jamaah sekalian. Kata Nabi SAW setelahnya, wa khairul khata'ina tawwabun, dan sebaik-baik di antara mereka yang melakukan dosa adalah mereka yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak tertahan dengan dosa itu. Makanya disebutkan dalam riwayat jamaah sekalian, ketika Raqib dan Atid, yang malaikat yang mengawasi kita ini, ketika kita melakukan satu dosa dan kita telah selesai dengan dosa tersebut, Raqib dan Atid tidak langsung mencatat itu sebagai dosa. Akan tetapi dia menunggu dulu. Raqib dan Atid mengatakan kepada dia yang berdosa, jangan dulu dicatat taubat, tunggu dulu, siapa tahu dia sebentar bertaubat, siapa tahu sebentar dia istighfar, astaghfirullah wa atubu ilaih, ya saya memohon ampun kepada Allah dan saya bertaubat kepadanya. Tunggu dulu kalimat itu, baru kita selesai. Artinya jamaah sekalian, banyak kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk kita memuhasabah diri dan memohon ampun kepadanya. Kemudian jamaah sekalian, amalan yang kedua, yang dimana dengan amalan ini akan membuka pintu-pintu rezeki dan pintu-pintu kebaikan di hari-hari yang kita miliki, adalah dengan membaca Al-Quran. Demi Allah, ketika seseorang membaca Al-Quran di pagi hari, atau ketika seseorang memulai harinya dengan membaca Al-Quran, maka semua masalah dapat dia selesaikan pada hari tersebut. Dan dibanding mereka yang tidak memulai harinya dengan membaca Al-Quran, maka sulit baginya untuk menyelesaikan segala perkara di dalam harinya tersebut. Dan juga membaca Al-Quran adalah salah satu amalan yang dimana dengan amalan tersebut kita bisa mendapatkan atau memperoleh banyak pahala. Bayangkan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu huruf yang kita baca di dalam Al-Quran itu diganjar dengan 10 kebaikan. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf di dalam kitab Allah, yaitu Al-Quran, falahu bihi hasanah, maka dia mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan itu diganjar dengan 10. Kemudian Nabi SAW, agar kita mengerti jamaah sekalian, diberikan perumpamaan, yaitu dengan alif lam mim. La aqul alif lam harf, dan saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Subhanallah jamaah sekalian, kalau kita ingin menjumlah Bismillahirrahmanirrahim, sudah berapa huruf yang kita baca? Satu halaman di dalam Al-Quran yang kita baca, sudah berapa banyak pahala yang kita dapatkan dibanding kita baca message atau pesan-pesan yang ada di WA. Kita mungkin sekarang lebih semangat baca daripada semangat membaca Al-Quran.
Maka oleh karena itu kami memotivasi diri kami pribadi dan juga jamaah sekalian, mari kita menyemangati diri kita untuk membaca Al-Quran. Sesibuk apapun kita, ya, setinggi apapun jabatan yang kita miliki, jangan kita lalai dengan Al-Quran, jangan kita jauh dengan Al-Quran, karena dengan kita dekat dengan Al-Quran, dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan masih banyak lagi jamaah sekalian keutamaan-keutamaan ketika kita dekat dengan Al-Quran, memperbanyak bacaan Al-Quran. Ya. Kemudian jamaah sekalian yang terakhir, amalan yang terakhir yang insyaallah akan memudahkan kita untuk dibukakan pintu-pintu kebaikan dan pintu-pintu rezeki adalah dengan kita bersedekah, dengan kita bersedekah. Bahkan ini membuka pintu-pintu rezeki yang semuanya kita miliki. Semuanya kita punya takaran jamaah sekalian. Rezeki kita berapa sudah dihitung, ya sudah didata sampai kita wafat. Makanya kata Nabi SAW, ma naqasat sadaqatun min mali syai'a. Sesungguhnya ketika seorang hamba itu bersedekah dengan hartanya, maka niscaya hartanya itu tidak akan pernah berkurang. 1.000, 2.000, 3.000 yang kita masukkan untuk kita berinfak dan kita ikhlas mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan membalasnya dengan lebih banyak, lebih besar dari itu. 1 juta, 2 juta, 3 juta, bahkan akan datang rezeki yang tak kita sangka-sangka arahnya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, itu dengan dia berinfak, dengan dia bersedekah, ya, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, maka rezeki datang kepadanya dari arah yang tak dia sangka-sangka. Kemudian kata Nabi SAW, Yabna Adam, unfik alaih. Wahai anak, cucu dan keturunan Adam, bersedekahlah kalian, maka niscaya aku akan berinfak. Artinya, jemaah sekalian adalah selama seseorang itu berinfak, selama seseorang itu bersedekah, ya, dan yakin dengan sedekahnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menambahkan rezekinya, melancarkan rezekinya. Dan ini subhanallah telah terbukti jamaah sekalian. Banyak mungkin orang-orang yang bisa kita tanya tentang kisah-kisah mereka ketika bersedekah, berapa ganjaran, berapa yang dia dapatkan, bahkan dari arah yang tak dia sangka-sangka. Dan juga jamaah sekalian, kalau tadi kita sebutkan sedekah itu tentang materi saja, hanya sebatas dengan uang, dengan duit, ternyata di dalam hadis-hadis yang banyak juga disampaikan kepada kita, bukan hanya dengan materi, dengan uang yang bisa kita sedekahkan. Ada beberapa amalan jamaah sekalian yang bernilai sedekah. Makanya di dalam hadis yang sahih disebutkan secara umum, kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu adalah sedekah. Makanya kita ini punya 360 sendi dan setiap sendi ada sedekahnya. Kullu sulama minan nasi alaihi sadaqatun. Setiap persendian dari manusia ini punya hak untuk menyedekahkan sesuatu darinya. Makanya kata Nabi SAW, ta'dilu bainal itsnaini sadaqatun. Ya, berbuat adil dengan dua orang yang berselisih adalah sedekah. Kita umpamanya pemimpin dalam suatu wilayah, suatu kaum, dan ketika ada dua orang yang berselisih, kita yang mengadilkan di antara keduanya, maka itu sifatnya sedekah. Wa tu'inu rajulu fi dabbatihi fatahmiluha 'alaiha aw tahmilu 'alaiha mata'ahu sadaqatun. Atau kita membantu saudara kita untuk naik ke kendaraan, naik ke mobil, naik ke motor, artinya kita papah dia untuk naik kendaraan tersebut, itu adalah sedekah, dan mengangkat barang-barangnya adalah sedekah. Wal kalimatu thayyibatu sadaqatun, dan perkataan yang baik, bukan hanya zikir, tapi perkataan yang baik, kita bertutur kata baik dengan orang-orang yang di sekitar kita, berinteraksi dengan baik dengan orang-orang di sekitar kita adalah nilai sedekah. Ya, adalah nilai sedekah. Makanya dikatakan dahaba ahlud duthuri bil ujub. Ya Rasulullah, ini orang-orang yang dermawan sudah pergi dengan amalannya. Ya, yusalluna kama nusalli, dia juga salat, kami juga salat, dia juga puasa, kami juga puasa. Tapi ada yang berbeda, yaitu dia berinfak dengan harta yang mereka miliki. Wahai Rasulullah, berikanlah kami satu amalan yang sederhana saja, karena kami tidak punya harta dengan seperti mereka. Maka kata Nabi SAW, inna bikulli tasbihah sadaqah. Ya, setiap tasbih subhanallah subhanallah adalah sedekah. Ya, dan istighfar kita kepada Allah adalah sedekah. Takbir Allahu akbar adalah sedekah.
dan tahlil la ilaha illallah adalah sedekah. Jadi banyak sebenarnya jamaah sekalian ya sarana-sarana untuk kita bersedekah ya, untuk kita berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, paling terakhir sekali sebelum kami tutup ya, kita tadi sudah memilih satu pemimpin di negeri kita ini atau di wilayah-wilayah yang kita tinggal atau menetap di dalamnya. Kita sudah nyoblos ya. Maka ketahuilah apa yang kita pilih, apa yang mungkin tadi kita tusuk, semua akan dipertanggungjawabkan oleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tentu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita, menganugerahkan kepada kita semua pemimpin yang baik, pemimpin yang saleh, pemimpin yang taat kepada agama, taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya, demikianlah yang dapat kami sampaikan jamaah sekalian. Mohon maaf kami ambil waktu-waktu kita untuk mendengarkan ya wasiat-wasiat dari Nabi SAW yang indah dan tidak ada ruginya jamaah sekalian kalau kita mendengarkan kebaikan. Ya, apatah lagi itu motivasi untuk kita beramal. Ya, demikianlah yang mungkin dapat kami sampaikan. Semua kata-kata yang kami ucapkan mungkin ada salahnya, kami mohon maaf karena kami juga manusia yang tidak pernah terlepas dari yang namanya kesalahan dan juga lupa. Ya, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.